Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Zulkarnain Siregar dengan NIM 0305211020. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 1 semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar algoritma. Jadi sebelum kita masuk kepada algoritmanya sendiri, hal yang pertama kali harus kita tahu itu ialah logika, karena nanti dalam pembahasan logaritma kita itu akan sangat berhubungan dengan yang namanya logika. Logika itu identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran di sini yang dimaksud adalah bentuk dari salah satu pemikiran manusia. Jadi definisi logika yang sangat sederhana yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian, logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis di sini yang dimaksud ialah berpikir secara berurutan atau beruntun. Kemudian, kita masuk ke pengertian algoritmanya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi perlu kita garis bawahi, algoritma ini ialah langkah-langkah yang secara logis, kemudian dia itu disusun secara sistematis. Jadi yang kita garis bawahi logis dan sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Jadi dia itu harus sesuai dengan pemikiran akal sehat dari manusia itu sendiri. Kemudian untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Kemudian penemu algoritma. Penemu algoritma ialah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Dia adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, atau diterjemahkan yaitu buku pemugaran dan pengurangan. Jadi mengapa dia bisa menjadi algoritma itu dikarenakan dari nama Al-Khawarizmi itu sendiri. Karena buku Al-Khawarizmi itu telah sampai ke dunia barat, maka orang barat itu membaca Al-Khawarizmi itu menjadi algoritma. Kata algoritma ini berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kemudian lambat laun kata algoritma itu diubah menjadi algoritma. Disebabkan kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi akhiran THM. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Kemudian algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi di sini algoritma itu merupakan penjelasan urutan atau langkah-langkah dari penyelesaian suatu hal yang kita lakukan. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah intuisi yang logis. Jadi dia algoritma itu kita susun secara berurutan menggunakan langkah-langkah yang logis. Kemudian tiap langkah intuisi yang akan mengerjakan suatu tindakan aksi. Jadi maksudnya setiap langkah-langkah yang kita kerjakan dalam algoritma itu akan menimbulkan suatu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Kemudian ada dia masalah. Jadi masalah di sini ialah memotivasi untuk membuat algoritma. Mengapa seperti itu? Karena algoritma itu sendiri ialah penyelesaian dari masalah-masalah yang ada yang dikerjakan dengan cara logis atau dengan cara nalar berpikir manusia. Kemudian algoritma.
prosedur untuk menyelesaikan masalah. Eh, Kemudian seringkali suatu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Kemudian program. Eh, Representasi formula dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian ada prosesnya, yaitu aktivasi menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Kemudian di sini ada contoh dari algoritma. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada dua buah gelas. Jadi satu gelas diisi teh dan satu lagi berisi kopi. Yang jadi pertanyaan atau masalahnya ialah bagaimana cara kita untuk menukar isi masing-masing gelas. Jadi maksudnya bagaimana cara kita menukar gelas kopi kita jadikan isinya teh dan gelas teh kita jadikan isinya kopi. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah yang paling simple atau paling logis kita lakukan itu kan, yaitu kita siapkan gelas yang ketiga. Jadi gelas ketiga itu kita sebut gelas X. Kemudian kita tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan atau gelas X. Jadi setelah kita tuangkan teh ke dalam gelas X, maka gelas teh akan kosong dan gelas X akan berisi teh. Jadi tinggal satu langkah lagi, yaitu kita tuangkan kopi kepada gelas teh tadi. Jadi kemudian gelas kopi akan kosong, maka gelas X yang berisi teh tadi kita tuangkan lagi ke gelas kopi. Maka kita akan mendapatkan hasil yang terbalik, yaitu teh di dalam gelas kopi dan kopi di dalam gelas teh. Jadi kesimpulan yang saya ambil ialah algoritma itu merupakan langkah-langkah atau prosedur atau juga bisa disebut proses dari pemecahan suatu masalah yang kita pecahkan secara logis atau penalaran pikiran manusia. Baiklah, mungkin demikian penjelasan dari saya. Allahul muwaffiq ila ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.